Bogor, Jawa Barat jadi jaminan utang hingga diagunkan. Bagaimana bisa terjadi dan bagaimana langkah terkini? Kita akan berbincang dengan Sekretaris Desa Sukaharja, Adi Purwanto. Selamat malam, Pak Adi. Selamat malam, Pak. Iya, Pak Adi, sepanjang informasi yang Anda tahu, awal mulanya bagaimana? Seperti apa hingga jadi jaminan utang katanya desanya ini? Iya betul, Pak. Sejak tahun 2022, pemerintah Desa Sukaharja tidak bisa memberikan pelayanan administrasi pertanahan seperti mana biasanya, gitu, Pak. Tapi kewajiban kita sebagai warga masyarakat dan pemerintah desa selalu menganjurkan untuk taat pajak kepada pemerintah. Akan tetapi pelayanan administrasi dari tahun 2002 sampai sekarang eh, tidak bisa berjalan dengan baik sebagaimana biasanya. Iya, tidak hanya pelayanan administrasi, bahkan yang saya dengar dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, sejumlah warga yang ada di sana diusir. Benar demikian, Pak Adi? Kalau pengusiran tidak ada, Pak. Oke. Jadi yang terjadi bagaimana? Yang terjadi pelayanan administrasi itu tidak bisa dijalankan dengan baik seperti bayar PPh, PPhtB, balik nama, SPPT mutasi itu tidak bisa. Padahal di tahun 2022 kita sudah melakukan program sertifikat. Nah, otomatis setelah ada program sertifikat tersebut, warga masyarakat ingin SPPT-nya disesuaikan dengan sertifikat. Nah, sampai sekarang belum bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, artinya surat-surat pengurusan surat-surat administrasi sampai saat ini warga-warga di sana itu banyak yang belum diperbaharui begitu ya? Masih Belum. yang lama begitu? Iya, sebenarnya program sertifikat kita sangat setuju dengan program dari pemerintah. Hmm, Nah, tindak lanjut dari program sertifikat tersebut kan otomatis kan ada yang awalnya surat itu dari orang tuanya, waris atau hibah. Nah, setelah pembuatan sertifikat, warga masyarakat ingin SPPT-nya itu sama dengan sertifikat. Nah, ini oke. prosesnya harus melalui BPN dulu. Tanah yang akan Hmm. dimutasi itu harus diplotting dulu sama BPN, baru bisa diproses ke Bapenda. Oke, itu kan masalah sertifikat tanah ya Pak Adi. Saya ingin tanya juga bagaimana dengan masalah administrasi kependudukan seperti misalnya kartu keluarga, KTP, apakah ada masalah juga? Kalau administrasi kependudukan, alhamdulillah berjalan dengan baik, Pak. Oke, artinya semua warga di sana masih memiliki kartu keluarga, masih memiliki KTP begitu ya? Iya betul, Pak. Ya. Nah, langkah terkini mengatasi hal ini, komunikasi ke pemerintah provinsi atau bahkan pemerintah pusat sudah dilakukan oleh Pak Adi? Ya sebelumnya sih dari pemerintah desa udah mengadakan musyawarah, Pak. Hmm. Kita mengundang tokoh masyarakat, ya, tokoh agama, pemuda, dan semua elemen masyarakat, termasuk juga kita mengundang dari media dan kita mengundang juga dari pihak kecamatan. Kita tembusan ke unsur muspika bahwa pemblokiran ini dilakukan secara menyeluruh, Pak. Hmm. Bukan pada titik bukan pada titik yang menjadi klaim dari BLBI gitu, Pak. Oke. Nah, ini kan diagunkan oleh pengusaha desa ini pada tahun 1980 ya Pak Adi ya, koreksi kalau saya salah. Iya, Ya, nah, sampai saat betul, Pak, ya. ini ya, sampai saat ini kan tadi, Pak Adi mengatakan bahwa, yang terkendala adalah pengurusan surat keadministrasian terutama seperti sertifikat tanah begitu yang tidak bisa diperbaharui. Nah, eee, ini kan juga agak bahaya ketika, masing-masing warga di sana tidak memiliki sertifikat tanah yang diperbaharui. Bisa saja nanti pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengklaim. Apa langkah untuk sementara ini yang dilakukan supaya warga yang di sana juga punya legitimasi untuk tinggal di sana begitu, Pak? Kalau masalah sertifikat kemarin udah ada program dari pemerintah itu Mhm. udah dilakukan di tahap pertama di Sukaria kurang lebih 1.500 berkas dan kemudian 791 Oke. udah ada progres tanggal sertifikat, Pak. Oke, dan itu sudah legal ya, Pak, ya? Ya udah legal, Pak, udah legal, Oke, artinya udah legal. ini mengikis anggapan bahwa warga yang tinggal di sana dalam tanda kutip tidak bisa juga dianggap tidak sah untuk tinggal di sana dan mereka hingga saat ini, hingga detik ini masih warga setempat begitu ya Pak ya? Dengan apa namanya, surat-surat sertifikat tanah yang dimiliki?
Ya, tapi kalau misalkan pemblokirannya sesuai dengan dari BLBI Mhm. kan mengklaimnya itu kurang lebih 400 hektar, Pak, Iya. 400 hektar. Sementara Mhm. kalau yang kita ngacu ke desa yang ada di Sukaharja, karena kan udah ada pemutahiran gitu ya, Pak, tahun Mmm. 87, itu setelah saya pelajari ya kurang lebih, 80 hektar Oke. yang ada desa, Cingcat atau Darmawan. Jadi itu terlalu luas untuk desa kami kalau misalkan diklaim, eee, kurang lebih 400 hektar, Pak, terlalu luas gitu. Terlalu luas, yang betul itu adalah Iya 80 hektar ya, Pak, ya? iya betul, Pak, kalau Oke. misalkan, saya lihat kalau 400 hektar itu dia ngacunya ke desa tahun 1960, Pak. Oke, ya ini yang berarti informasi terbaru yang bisa diberikan oleh Pak Adi Purwanto juga itu ya, bukan 400 hektar melainkan 80 hektar sehingga ini juga jadi legalitas warga di sana untuk bisa mengklaim tanahnya sendiri jika memang di kemudian hari muncul kembali ada klaim bahwa salah seorang pengusaha di tahun 1980 tadi yang mengagunkan satu desa dengan luas 400 hektar itu tidak benar. Begitu ya Pak Adi ya, Iya tidak baik. benar, Pak. Iya Terima iya kasih Pak Adi Purwanto, Sekretaris Desa Sukaharja telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam iya, hari ini. sama-sama, Pak. Sehat selalu, sampai jumpa lagi Pak Adi. Iya. Saudara, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG pasca banyaknya kasus siswa keracunan usai menyantap MBG. Evaluasi dan mitigasi akan ditempuh pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Informasi selengkapnya di Sapa Indonesia Malam.